Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man biyadihim yahtadun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahi nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan kita kehidupan yang penuh dengan barokah. Kita masih diizinkan untuk menikmati indahnya Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan keikhlasannya maka Islam dapat berkembang hingga saat ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas mengenai aspek ketakwaan, yaitu kami akan membahas mengenai subtema 4 hakikat ketakwaan. Kata takwa sendiri itu memiliki definisi, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pada intinya adalah baik untuk umat manusia, dan apa yang dilarang oleh Allah pada intinya adalah itu sangat membahayakan bagi manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai aturan, sebagai buku pedoman agar manusia itu dapat berbuat sesuai dengan kodratnya. Pada kesempatan kali ini coba kita akan mengangkat tema 4 hakikat dari ketakwaan itu sendiri. Kata takwa berasal dari 4 huruf Arab, yaitu ta yang artinya tawadu. Tawadu itu artinya rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri itu yang tidak boleh. Yang dibolehkan hanyalah rendah hati. Hatinya yang rendah tapi dirinya yang tinggi di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian para manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kenapa sih yang paling bertakwa itu yang paling mulia? Karena orang bertakwa itu memiliki yang pertama, yaitu tawadu. Hatinya rendah. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, namun dia tetap rendah hati. Dia memiliki jabatan yang tinggi, tapi dia tetap rendah hati. Ilmunya yang setinggi langit, dia tetap rendah hati. Dia tidak pernah mengecilkan manusia lainnya. Itulah makanya kenapa orang yang bertakwa itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki jabatan tinggi, dia sombong. Apalah bedanya dia dengan Fir'aun? Fir'aun bahkan dikisahkan dalam Al-Quran, dia mengatakan bahwa qala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Saking sombongnya Fir'aun, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Itulah manusia sombong. Maka dari itu apabila ada sekarang pejabat yang sombong, maka itu adalah anak buahnya Fir'aun. Tidak pantas seorang manusia itu sombong dengan jabatannya, karena jabatan itu adalah titipan dari Allah. Jabatan itu hanya berkisar 4-5 tahun saja. Apa yang harus disombongkan? Mungkin saat ini dia dihormati oleh orang karena jabatannya, dia berlaku sombong. Nanti setelah ia jatuh, maka orang akan mengingatnya sebagai orang yang sombong, dan orang-orang tidak akan menghargainya lagi. Orang yang memiliki harta yang tinggi, Allah sudah menetapkan bahwa dia harus memiliki kerendahan hati. Harta jangan membuat manusia sombong, karena harta pun adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam Al-Quran kisah seseorang yang kaya raya yang memiliki harta mungkin sangat banyak, emasnya menggunung, segala macam dia memilikinya, budak yang banyak. Dia adalah Qarun. Namun karena kesombongannya dia mengatakan kepada orang-orang bahwa innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya harta yang aku miliki adalah karena kepintaranku. Dia merasa pintar, dia merasa manusia yang pintar. Dengan kepintarannya itu ia bisa memiliki harta yang banyak. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah.
Oleh sebab itu, manusia tidak cocok untuk menyombongkan diri, karena kesombongan adalah pakaiannya Allah. Manusia tidak cocok memakai pakaiannya Allah. Oleh sebab itu, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ilmu yang tinggi tidak cocok untuk menyombongkan diri, tidak cocok untuk menjadikan itu alat untuk menyombongkan diri bagi manusia. Oleh sebab itu, orang yang bertakwa dia akan selalu tawadu, hatinya rendah. Di hadapan orang dia tidak pernah menyombongkan diri, dia tidak pernah mengatakan inilah saya. Dia akan selalu mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari kata takwa adalah khauf, yaitu qanaah. Orang yang qanaah artinya dia itu selalu merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini makan satu piring, dia merasa cukup, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Esok hari dia makan ayam, dia merasa cukup karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang qanaah itu adalah orang yang bertakwa karena merasa hatinya cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kasus kebanyakan pejabat atau kebanyakan pengusaha yang korupsi, yang sogok sana sogok sini, kenapa? Padahal gajinya tinggi, uangnya banyak, karena dia tidak merasa cukup, hatinya tidak qanaah, jauh dari kata takwa. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, maka kita harus qanaah, di mana kita selalu merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan akan selalu membisikkan ke dalam hati kita ketidakcukupan itu. Harta yang kita miliki sudah begitu banyak namun tidak akan pernah cukup. Oleh sebab itu, para jamaah uli media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah adalah kunci kedua dari orang-orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga, hakikat dari takwa adalah wara. Wara itu adalah artinya dia menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa jauh dari kata kemaksiatan. Ada ajakan atau ada kesempatan dia melakukan zina, dia menahan dirinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan dia melakukan korupsi, bahkan tidak ada yang melihat, dia takut kepada Allah. Itulah orang-orang wara, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu menahan diri dari kemaksiatan. Dia tidak minum minuman keras, dia takut kepada korupsi, dia takut berbuat kezaliman kepada orang lain. Maka wara adalah kunci yang ketiga dari orang-orang yang bertakwa. Yang keempat adalah huruf ya, yaitu yakin. Yakin terhadap ketetapan Allah, yakin terhadap takdir yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Hari ini mungkin dia adalah manusia biasa, dia selalu berikhtiar, namun Allah memberi rezekinya segitu-segitu saja, dan ia yakin bahwa itu adalah terbaik untuk dirinya. Dia selalu berusaha untuk menapaki tangga karir, namun karirnya segitu-segitu saja. Itulah yang dia yakin bahwa itu ketetapan dari Allah, itulah yang terbaik baginya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, karena dia selalu yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, hatinya teduh, karena dia selalu yakin dengan takdir bahwa ini adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada dirinya. Para hadirin pemirsa uli media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan singkat kita mengenai 4 hakikat takwa, yaitu yang pertama kita harus tawadu, rendah hati. Yang kedua kita harus qanaah. Yang ketiga kita harus wara. Yang keempat kita harus yakin kepada ketetapan yang Allah berikan kepada diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.